Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang akan membahas mengenai Face Negotiation Theory atau teori negosiasi muka. Tapi sebelum kami akan membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan setiap nama anggota yang ada di kelompok 2 ini. Yang pertama, Habib Muhammad Rifki Rais dengan NIM 045. Dan yang kedua, Akita Damayanti Ria Santoso dengan NIM 068. Dan yang ketiga, Muhammad Raihan Herdiansah dengan NIM 077. Yang keempat, Cita Antarizkia dengan NIM 082. Dan yang terakhir, saya sendiri, Romzi Hatim Hawari dengan NIM 083. Oke, setelah kami memperkenalkan nama kelompok yang ada di kelompok 2 ini, mari kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Face Negotiation Theory. Teori negosiasi muka. Face Negotiation Theory dikembangkan oleh Stella Ting Toomey pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya muka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Muka atau rupa mengacu pada gambar diri seseorang di hadapan orang lain. Latar belakang teori negosiasi muka ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda tergantung budaya masing-masing. Selanjutnya ada muka. Muka adalah citra diri yang ditunjukkan orang dalam percakapan dengan orang lain. Muka dapat diinterpretasikan dalam 2 cara. Yang pertama, kepedulian akan muka, yaitu kepentingan untuk mempertahankan muka diri dan muka orang lain. Yang kedua, ada kebutuhan akan muka, yaitu keinginan untuk diasosiasikan atau dilibatkan atau tidak diasosiasikan dengan orang lain. Kemudian, muka sendiri mempunyai 2 kebutuhan. Yang pertama, muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang-orang penting dalam hidup kita. Yang kedua, ada muka negatif, merujuk pada keinginan untuk memiliki otonom dan tidak dikekang. Kemudian ada face work. Face work sendiri adalah tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenai muka diri sendiri atau orang lain. Face work sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, face work ketimbang rasaan. Face work ini merujuk pada batas di mana seseorang menghargai otonomi seseorang. Dan yang kedua ada face work solidaritas. Face work ini menerima orang lain sebagai anggota kelompoknya. Dan yang ketiga ada face work pujian. Face work ini memberikan lebih sedikit aspek negatif dan memperbanyak aspek positif. Yang selanjutnya kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan individualistik, diambil dari kata individualisme. Individualisme adalah identitas aku. Individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresi individual, dan privasi. Orang-orang di negara yang menganut individualistik biasanya bersifat low context cultures, yaitu dalam berinteraksi mereka secara langsung mengutarakan pokok persoalan. Yang kedua, budaya kolektivistik. Budaya kolektivistik adalah nilai budaya yang menekankan pada kelompok dibandingkan individu. Kolektivitas adalah identitas kita, sedangkan budaya kolektivitasme menganggap penting bekerjasama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Orang-orang di negara yang menganut budaya kolektivisme biasanya bersifat high context cultures, yaitu dalam berinteraksi lebih mengutamakan membangun suasana harmonis dengan lawan bicara, tetapi tidak langsung pada inti pembicaraan. Kemudian ada mengelola konflik. Konflik didefinisikan sebagai perbedaan nilai-nilai, harapan, proses,
dan hasil antara dua pihak atau antara isu-isu relasional. Dan budaya individualistik dan kolektivitas mempengaruhi pemilihan gaya konflik. Gaya ini mencakup menghindar, menurut, berkompromi, mendominasi, mengintegrasi. Selanjutnya, asumsi teori negosiasi muka. Beberapa asumsi dari teori negosiasi muka mencangkup komponen-komponen penting dari teori ini adalah muka, konflik, dan budaya. Pertama, identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya berbeda. Kedua, manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Ketiga, tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan muka. Baiklah, sekian dari kelompok 2 yaitu Face Negotiation Theory. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.